Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Senin ini, tanggal 31 Mei 2021, saya akan menyampaikan berkenaan dengan perjuangan meraih ketentraman diri. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, ada berkata, Jis dam gafil us dam kafir. Pada saat seseorang lalai dari Tuhan, saat itu ia kafir. Kalimat ini bahasa Sufi. Jadi kata kafir ini diartikan dalam kata pengertian umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya, Allah hendak meringankan beban darimu karena manusia telah diciptakan lemah. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 29 dihitung dengan basmalah. Selanjutnya ayat-ayat nanti dihitung dengan basmalah dalam perhitungannya. Alasan mengapa Tuhan telah menurunkan syariat adalah karena manusia pada fitratnya lemah dan tidak dapat menemukan sendiri jalan-jalan untuk mencapai kemajuan rohani. Tuhan telah melepaskan beban itu darinya. Ayat ini merupakan sanggahan pula terhadap ajaran Kristen tentang penebusan dosa yang menolak syariat dengan alasan bahwa manusia itu lemah. Islam mengemukakan bahwa pada hakikatnya kelemahan manusia justru merupakan alasan untuk turunnya syariat, agar dapat membantu manusia mencapai tujuannya yang tinggi. Oleh karena itu, syariat bukanlah suatu kutukan, melainkan suatu pertolongan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dosa adalah beban. Itu adalah beban yang membuat orang takut akan Tuhan, sehingga dia tetap merendahkan hati. Seorang murid bertanya kepada orang suci, apa tugas hidup yang paling sulit? Tanpa ragu-ragu, orang suci itu menjawab, tidak memiliki beban untuk dibawa. Siapa yang tidak merindukan dunia tanpa dosa, di mana kita tidak melakukan kesalahan, tidak ada yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kita maupun orang lain. Serta tidak ada yang kita butuhkan membuat kita menyesal. Namun kita tidak hidup di dunia yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, semua manusia adalah orang berdosa. Yang terbaik dari orang-orang berdosa adalah mereka melakukan taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya adalah kita harus berjuang untuk meraih dari orang
yang berdosa menjadi orang yang sembuh dari dosa. Di dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala telah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan supaya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepadanya. Al-Quran Surah Hud, Surah 11 ayat 4. Kemudian di dalam surah yang sama juga, di ayat 91 dikatakan, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pencinta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan spiritual manusia, tahap taubat datang setelahnya. Dan istighfar lebih tinggi dari itu. Pendiri Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, istighfar memiliki prioritas di atas taubat. Sejauh istighfar adalah pertolongan dan kekuatan yang diperoleh dari Tuhan, dan pertobatan berarti berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah cara Tuhan bahwa ketika seseorang mencari pertolongan darinya, dia melimpahkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu pemohon berdiri di atas kakinya sendiri, dan dengan demikian memiliki kemampuan untuk melakukan yang baik, yang disebut kembali kepada Tuhan. Ini adalah urutan alamiah. Para pencari ditetapkan bahwa mereka harus mencari bantuan dari Tuhan dalam setiap kondisi, sampai seseorang pencari memperoleh kekuatan dari Tuhannya. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Kekuatan untuk bertobat diperoleh setelah dia melakukan istighfar. Jika tidak ada istighfar, maka kemampuan tobat adalah mati. Dengan lahirnya manusia, tugas penciptaan sampai pada kesimpulan, tetapi tugas pemeliharaan harus dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, keperluan istighfar yang kekal sangatlah penting. Membawa tobat membuahkan hasil dengan tindakan, melakukan ketaatan, dan perbuatan baik. Amal kesad, taubah, ki tahmil karoh. Hidup kita adalah kumpulan dosa, penyimpangan, bahkan pelanggaran. Namun, dengan perlindungan rahmat Tuhan, kita semua akan diselamatkan. Oleh karenanya, kita harus banyak berdoa guna pertobatan sejati kita. Karena Allah Ta'ala adalah mencintai orang-orang yang bertobat. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai mereka yang bertobat dan mencintai mereka yang mensucikan diri. Al-Quran Surah 2 ayat 223. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, pendiri Ahmadiyah dalam mengutip hal ini mengambil contoh Nabi Adam alaihissalam tentang bagaimana beliau alaihissalam mencari pertolongan dan pengampunan Allah Ta'ala melalui berdoa. Dikatakan di dalam Al-Quran, qala rabbana jalamna anfusana wa illam takbir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami telah berlaku aniaya terhadap diri kami. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf, Surat 7 ayat 29. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, setiap kata Rabbana digunakan, maka tersirat di dalamnya makna pertobatan. Kunci untuk meraih ketentraman diri adalah pertolongan Tuhan setiap saat. Ini bisa diraih dengan melakukan zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Itulah mengapa Tuhan memerintahkan kita, guna kita, wajakurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah 62 ayat 11. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, biarlah lidahmu selalu basah dengan mengingat Allah. Waktu yang dihabiskan tanpa mengingat Allah, tanpa zikrullah, akan menjadi satu-satunya penyesalan di jannah, di surga nanti. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, inti dari ini adalah mengembangkan cinta dan ketakutan kepada Allah Ta'ala dengan pengabdian yang penuh. Istilahnya adalah tabatal kepada Allah Ta'ala. Serta ketergantungan dan keimanan, mensucikan diri, tawakal kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan standar emas bagi kita. Beliau SAW telah mencapai keunggulan spiritual tertinggi. Dan beliau juga adalah muslim pertama. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan, dan akulah orang pertama yang berserah diri, orang pertama yang muslim. Quran Surah Al-An'am, Surah 6 ayat 163 sampai dengan 164. Jadi, salat, pengorbanan, hidup, dan mati meliputi seluruh bidang amal perbuatan manusia ini. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa semua segi kehidupan di dunia ini dipersembahkan oleh beliau SAW kepada Allah Ta'ala. Semua amal ibadah beliau dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan beliau untuk Allah Ta'ala. Seluruh kehidupan beliau dipersembahkan untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Maka bila di jalan agama beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kematian, itu pun guna meraih keridhaan Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, inilah yang disebut dengan keadaan fana atau penghapusan diri total. Kemudian Maulana Rumi menceritakan kisah seorang pria yang mencari Tuhan. Dia pergi ke pintunya dan mengetuk pintu tersebut.
Lalu sebuah suara menjawab, "Siapa di sana?" "Ini adalah aku," kata pria itu. Maka suara tersebut berkata, "Pergilah engkau." Setelah bertahun-tahun berlatih dan mendisiplinkan, mencari dan berjuang, maka dia kembali dan dengan kerendahan hati yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dia mengetuk pintu lagi. Suara itu bertanya, "Siapa di sana?" Pria itu berkata, "Ini adalah engkau." Maka pintu berayun terbuka dan suara itu berkata, "Masuklah." Pelajaran dari kisah ini adalah saat manusia sudah rela berserah diri dan berserah diri kepada Tuhannya, tidak ada yang tersisa darinya. Rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala hadir kepada dirinya. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, pendiri Ahmadiyah menceritakan sebuah cerita seperti yang tertulis dalam Masnawi Rumi yang lebih menonjol dalam hal itu. Seorang pria memiliki burung beo yang dia simpan di dalam sangkar. Pria itu sedang melakukan perjalanan dan memberitahu kepada burung beo tentang perjalanan itu. Maka burung beo berkata kepadanya, "Jika Anda nanti melewati pohon-pohon di hutan, Anda harus melihat dan mendengar banyak burung beo di sekitar sana. Beritahukan kepada mereka bahwa saya mengatakan mereka sangat diberkati karena mereka bebas, aktif, bisa terbang ke sana ke sini." Singkat cerita, pria itu berangkatlah dan dia melewati pohon-pohon itu. Kemudian berhenti dan menyampaikan pesan kepada burung beo di sikar itu. Ketika dia selesai, seekor burung beo jatuh ke tanah dan mengepak-ngepak untuk beberapa saat, kemudian berbaring diam seperti mati. Pria itu sangat sedih dan merasa bersalah atas seluruh kejadian tersebut. Lalu dia pulang dan menceritakan seluruh cerita kepada burung beonya. Setelah ia selesai, burung beo di dalam sangkar jatuh ke dasar sangkar sambil mengepak-ngepak seolah-olah dia pun mati. Pria itu semakin berduka. Dia mengeluarkan burung beo dari kandangnya dan membuangnya. Kemudian burung beo menjadi hidup dan bertengger di dinding, lalu berkata kepada tuan sebelumnya, "Tak satu pun dari kami yang mati." Lalu saya bertanya kepadanya, "Bagaimana cara membebaskan diri dari kandang?" Dan burung beo itu pun menunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Anda harus mati untuk kebebasan. Ini adalah gambaran kisah untuk membebaskan diri kita dari sangkar yang memicu kejahatan, keburukan, nafsu amarah. Kita harus membuat ego kita, nafsu kita, dan keinginan kita serta tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Ta'ala. Hanya dengan begitu, maka kita dapat terbebas dari dosa dan kejahatan lainnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, jika sudah pada tahap ini, manusia harus cenderung melakukan perbuatan baik dan beribadah, serta selalu zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Maka insya Allah Ta'ala surga di bumi akan dia raih. Dan bagi orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan dua surga. Surga di dunia ini dan
satu lagi nanti surga di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut pada keagungan Tuhannya, ada 2 surga. Al-Quran Surah Ar-Rahman, Surah 55, ayat 47. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika mencapai tahap ini, salat dan amalan tidak lagi menjadi beban. Mereka menjadi kenikmatan dan makanan spiritual dan pahala selalu mereka raih. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, pendiri Ahmadiyah juga ada berkata, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa mencapai keselamatan melalui perbuatannya sendiri. Keselamatan dicapai melalui anugerah Tuhan. Tuhan yang kita percayai penuh belas kasih dan murah hati. Keselamatan bukanlah sesuatu yang spesifik untuk akhirat. Keselamatan yang sejati dimulai dalam kehidupan ini. Itu adalah terang yang turun ke atas jiwa dan membantu kita menapaki jalan-jalan kebenaran. Sehingga kita dituntun kepada Allah Ta'ala. Hadrat Khalifatul Masih Waqid Hadrat Mirza Masrur Ahmad di dalam khutbah beliau tanggal 19 September 2008, beliau telah mengatakan, ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk mencari pengampunan dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga melengkapinya dengan Allah adalah Maha Pengampun dan Allah Ta'ala adalah Maha Penyayang. Al-Quran juga telah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'i. Rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf, Surah 7, ayat 157. Pesan yang seperti ini juga disampaikan oleh sebuah kisah para sufi di abad yang ke-11, yang mana doanya pernah diinterupsi oleh sebuah suara. Kisahnya adalah, ya Abu Hasan, Tuhan berkata, apakah Anda ingin saya memberitahu kepada orang-orang apa yang saya ketahui tentang dosa-dosa Anda, sehingga mereka dapat membunuh Anda? Dia pun menjawab, ya Tuhanku, apakah Engkau ingin saya memberitahu kepada orang-orang apa yang saya ketahui tentang belas kasihan Engkau yang luar biasa, sehingga tidak ada orang yang akan merasa mempunyai kewajiban untuk sujud kepada Engkau. Lalu Tuhan pun berkata, jaga rahasiamu dan aku akan menyimpan milikku. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Allah Ta'ala, merenungkan dan memikirkan kisah ini, putri suci Hadrat Masih Maud alaihissalam yang bernama Hadrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha berdoa kepada Tuhan sebagai berikut. Ya Allah, lindungilah aku dengan rahmat Engkau. Tolong jangan meminta saya untuk catatan penghisapan apapun. Biarkan saya melanjutkan tanpa perhitungan apapun. Jangan tanya saya pertanyaan apapun, ya Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Jangan tanya saya untuk jawaban apapun. Engkaulah mengetahui siapa yang tidak bisa membuat jawaban. Dosa-dosaku tidak bisa lebih besar dari kekuatan Engkau untuk mengampuni.
saya sepenuhnya mengabdi kepada Engkau. Mohon kesampingkan semua catatan penghisapan dan biarkan saya pergi. Aku bersumpah demi nama Engkau As-Sattar, yang menutupi kesalahan orang lain yang berdosa. Mohon lupakan semua pertanyaan pada hari penghisapan. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan karunia dan keberkatan dengan ridhonya untuk kita meraih daripada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.